Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anakku se-Sulawesi Selatan dan Bapak Ibu Guru pendamping yang hebat. Oke, hari ini kembali lagi bersama saya Ibu Satriani Esos dalam mata pelajaran sosiologi. Anak-anak hebat, anak-anak generasi penerus bangsa. Kali ini Ibu kembali lagi dalam materi upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, berbicara tentang ketimpangan sosial, saya kira sudah beberapa minggu ini teman-teman Ibu dan Ibu sendiri sudah membawakan materi tentang ketimpangan sosial itu sendiri. Nah, anak-anakku, untuk merefleksi pembelajaran yang sebelumnya itu dampak-dampak ketimpangan sosial, mari kita lihat materinya. Nah, anak-anakku masih ingat materi minggu lalu tentang dampak positif ketimpangan sosial? Dampak positif dari ketimpangan sosial di sini yaitu terjadinya upaya memajukan daerah tertinggal, ya, dan meningkatkan usaha dan kerja keras. Nah, selain dampak positif, mari kita lihat apa saja dampak negatif dari ketimpangan sosial. Karena ketika kita berbicara tentang dampak, selalu ada sisi dua yang saling berlainan, yaitu positif dan negatif. Nah, kita lihat dampak negatif dari ketimpangan sosial. Dampak negatif dari ketimpangan sosial atau ketidaksetaraan atau kesenjangan sosial adalah kemiskinan, adanya kemerosotan moral atau dalam istilah sosiologi dikatakan dekadensi moral, melemahnya jiwa wirausaha, terjadinya kriminalitas, pencemaran lingkungan alam, dan monopoli. Oke anak-anakku, sudah kembali refresh ingatannya tentang pelajaran minggu lalu? Saya yakin anak-anakku masih ingat tentang pelajaran ini. Nah, untuk menyambung dari dampak dari ketimpangan sosial, nah hari ini Ibu akan membawakan materi tentang kira-kira upaya apa saja yang bisa kita lakukan dalam upaya dalam menghadapi ketimpangan sosial atau mengatasi ketimpangan sosial itu sendiri. Tapi sebelum Ibu lanjut ke materi inti, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Harapan Ibu setelah pembelajaran hari ini selesai, anak-anakku dapat mendeskripsikan apa saja upaya dalam mengatasi ketimpangan sosial. Jadi setelah pelajaran ini, anak-anakku sudah bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sudah bisa memahami, sudah bisa memilah dan mendeskripsikan kira-kira oh ini ya upaya yang kita bisa lakukan dalam mengatasi ketimpangan sosial. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, anak-anak hebat, anak-anak generasi penerus bangsa. Kita lihat di gambar ini adalah upaya mengatasi ketimpangan sosial. Ada 3 hal atau ada 3 upaya yang secara umum yang dilakukan dalam masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas penduduk.
berbicara tentang peningkatan kualitas penduduk, ya, yaitu kita berbicara tentang peningkatan sumber daya manusia dengan bantuan sumber daya alam yang ada. Nah, kalau kita berbicara tentang peningkatan kualitas masyarakat atau penduduk itu sendiri, ada 3 hal nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, dan pemberdayaan kelompok dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kalau menciptakan peluang kerja di mana masyarakat harus memiliki jiwa wirausaha untuk menaikkan taraf hidup kehidupannya sendiri dan membantu orang lain untuk terjadi kesetaraan dalam hal ekonomi. Nah, selanjutnya upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi ketimpangan yaitu mobilitas geografis. Nah, di sini kata mobilitas dalam ilmu sosiologi, mobilitas adalah perpindahan, ya, perpindahan. Nah, geografis sendiri itu adalah daerah atau wilayah. Jadi mobilitas geografis adalah perpindahan wilayah atau daerah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu. Nah, ini ya. Nah, selain yang 3 tadi itu masih ada hal mungkin yang bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial, itu peningkatan etos kerja, ya, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini Ibu akan juga jelaskan ya sebagai hal untuk mengatasi ketimpangan sosial. Nah, selanjutnya kita mulai dari awal tadi ya, yaitu peningkatan kualitas penduduk. Nah, berbicara tentang peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan dengan berbagai usaha, ya. Dengan berbagai usaha yang Ibu sudah jelaskan tadi, yaitu yang pertama peningkatan kualitas pendidikan, ya, peningkatan kualitas kesehatan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Nah, di sini kita lihat dulu ya, memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, ketika berbicara tentang pendidikan, pendidikan sangat berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia yang mungkin dari orang tidak tahu menjadi tahu, orang tidak menguasai ilmu pengetahuan menjadi menguasai ilmu pengetahuan, dan akhirnya teknologi juga bisa dikuasai dengan baik. Ketika manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sumber daya manusianya akan menjadi sumber daya manusia yang hebat dan dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan mendapatkan pekerjaan layak, ya, orang bisa mensejahterakan dirinya dan dalam masyarakat itu dia bisa meningkatkan taraf kehidupannya sehingga tidak menjadi masyarakat yang lower class. Nah, di sini kalau berbicara juga tentang peningkatan kualitas pendidikan, nah, kita tahu bahwa pemerintah dalam hal pembiayaan sudah mengalokasikan dana APBN yang cukup banyak, ya. Jadi sekitar 20% dari APBN dia fokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Mungkin dengan dana-dana itu kemudian mengucur ke sektor-sektor pendidikan, pemanya ke sekolah dengan dana BOS. Inilah yang menjadi kebijakan pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya. Di sini anak-anakku bisa melihat gambar, jadi gambar ini bisa berbicara, bisa menyampaikan pesan ke anak-anakku bahwa ini adalah gambar tentang bagaimana ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, di sini anak-anakku melihat orang yang pergi ke sekolah dengan bergelantungan di jembatan karena sarana dan prasarana belum memadai. Belum dibangun sarana jembatan yang mumpuni dibanding mungkin gambar di sebelah, ya. Gambar di sebelah anak-anakku bisa lihat jembatan yang sudah layak pakai, ya. Ini terjadi ketimpangan ya dalam masyarakat. Di sini juga anak-anakku bisa melihat adanya gambar sekolah yang mungkin sangat sederhana sehingga mungkin mengurangi keinginan siswa dalam hal belajar. Kemudian yang di sebelah anak-anakku sudah bisa melihat gedung-gedung sekolah yang sudah sangat mewah. Ini menggambarkan bahwa dalam 2 gambar ini terjadi ketimpangan dalam masyarakat, dalam sarana dan prasarana pendidikan. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan yaitu memperbaiki akses jalan,
menuju sekolah. Nah, seperti yang anak-anakku lihat contohnya di sini. Yang kedua yaitu otomatis harus ada perbaikan sarana dan prasarana. Nah, misalnya perbaikan sarana dan prasarana sekolah biasa didapat dari dana operasional sekolah atau biasa dikatakan BOS ya, dana biaya operasional sekolah. Dana ini sengaja dikucurkan ya oleh pemerintah untuk membiayai semua biaya-biaya yang dilakukan oleh sekolah dalam hal melakukan operasional sekolah supaya PBM atau pendidikan bisa meningkat. Oke, anak-anakku. Jadi kita lihat bahwa gambar ini bisa menjelaskan ke anak-anakku bagaimana terjadinya ketimpangan dalam masyarakat. Dan hal inilah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam masyarakat di sektor pendidikan. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, kita masih berbicara tentang memperbaiki kualitas pendidikan ya. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat ya, mungkin gambar sekolah dasar yang sangat sederhana dengan beasiswa, dengan kartu Indonesia Pintar. Nah, maksudnya begini. Di sini pemerintah menjamin serta memberi akses seluas-luasnya kepada warga yang kurang mampu untuk sekolah. Ya, di sini kita biasa melihat pemerintah mengadakan beasiswa dengan mengeluarkan kartu Indonesia Pintar ya, yang menjamin masyarakat yang kurang mampu untuk bisa tetap bersekolah. Nah, hal-hal inilah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam masyarakat ya. Dan ini yang mungkin harus kita awasi bersama, harus kita lihat, amati bersama bahwa beasiswa dan kartu Indonesia Pintar ini harus tepat sasaran, karena kalau tidak tepat sasarannya mungkin saja ini akan menjadi sesuatu hal yang percuma saja. Tapi kalau kartu Indonesia Pintar, biaya-biaya pendidikan, biaya-biaya beasiswa ya, atau dengan istilah yang biasa dikenal bidik misi untuk anak-anakku yang mau lanjut ke universitas, kalau tepat sasaran, otomatis ini adalah upaya yang sangat menunjang dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Dan ketika perbaikan kualitas pendidikan ini sudah berjalan dengan semestinya, otomatis akan terjadi upaya-upaya dalam mengatasi ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan. Oke, anak-anak hebat, anak-anak smart. Nah, di sini masih berbicara tentang memperbaiki kualitas pendidikannya, karena saya yakin ketika kita berbicara tentang ketimpangan sosial harus dimulai dengan perbaikan kualitas pendidikan, karena ini menyangkut sumber daya manusia. Seberapa hebat pun sarana dan prasarana yang ada, tapi kalau sumber daya manusianya tidak mendukung, maka peningkatan taraf kehidupan dalam mengatasi kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa ada solusi yang baik. Ya, jadi itu yang harus kita pikirkan. Nah, salah satu usaha untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam kualitas pendidikan yaitu kita melihat di sini ya, yaitu kita lihat guru mungkin daerah-daerah tertinggal dengan sarana prasarana yang seadanya atau kurang memadai dengan papan tulis yang dari ini ya, kayu biasa ya, dengan kita melihat gambar di sebelah ya, orang yang sudah memakai komputer, orang yang sudah memakai laptop atau mungkin memakai smartboard yang canggih seperti Ibu yang digunakan ini. Di sini terjadi ketimpangan ya. Nah, ketimpangan di mana? Di daerah tertinggal mungkin gurunya tidak sama, tidak seimbang dengan jumlah pelajaran. Satu guru mungkin dengan mampu pelajaran yang mungkin 2-3 pelajaran yang diajarkan. Ya, ini akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dibanding mungkin di suatu daerah yang gurunya mungkin penyebarannya tidak tersebar dengan baik. Ya, ini yang biasa menyebabkan ketimpangan sosial. Dan ini yang biasa terjadi, daerah-daerah tertinggal dengan penyebaran guru yang sedikit, sementara daerah perkotaan dengan penyebaran guru yang sangat banyak. Sehingga salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial yaitu memeratakan jumlah guru serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraannya.
Nah, anak-anakku bisa merasakan sekarang bahwa kenapa Smart School ini diadakan untuk mengantisipasi pemerataan guru yang tidak tersebar secara baik. Ya, jadi anak-anakku yang mungkin daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah yang akses mungkin sarana dan prasarana yang susah terjangkau, yang mungkin gurunya tidak merata dengan baik, ya, bisa langsung merasakan pembelajaran dari studio Dinas Pendidikan di Makassar, sehingga kebutuhan belajar anak-anakku masih bisa terpenuhi dengan baik. Ini mungkin ya yang salah satu contoh bagaimana memeratakan jumlah guru. Selain itu mungkin memang pemerintah harus memikirkan bahwa pemerataan guru ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi harus juga diadakan kebijakan-kebijakan dalam pemerataan guru di sekolah-sekolah. Oke, selanjutnya kita melihat di sini. Oke, anak-anakku semua, kita melihat di sini ya, selain pemerataan guru tadi, anak-anakku bisa melihat gambar ya. Ini adalah kita masih berbicara tentang memperbaiki kualitas pendidikan ya. Nah, di sini tadi ya, anak-anakku masih bisa melihat gambar yang hampir sama dengan sebelumnya. Nah, di sini tapi fokusnya di sini adalah masalah teknologi, yaitu di mana salah satu upaya mengatasi ketimpangan sosial yaitu memeratakan penguasaan teknologi dan menciptakan program studi yang merespon perkembangan industri digital. Nah, kita yakini dan kita paham bahwa dalam dunia pendidikan harus diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi itu sangat menunjang dalam peningkatan kualitas pendidikan. Jadi mungkin yang dari papan tulis biasa akhirnya menjadi papan tulis smartboard, ya, itu akan memperbaiki kualitas pendidikan. Mungkin yang sebelumnya tidak menggunakan laptop, akhirnya menggunakan laptop atau komputer, ya, itu juga sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Jadi intinya di sini perbaikan kualitas pendidikan selain perbaikan sarana dan prasarananya juga harus ada perbaikan dalam hal industri digital. Oke, anak-anak hebat, anak-anak smart. Ibu lanjut ya. Nah, setelah tadi peningkatan kualitas pendidikan, sekarang Ibu akan memberikan tentang peningkatan fasilitas kesehatan. Karena fasilitas kesehatan juga salah satu upaya untuk peningkatan kualitas penduduk. Nah, kalau berbicara tentang peningkatan fasilitas kesehatan, anak-anakku bisa melihat kalau daerah terpencil, orang yang sakit digotong karena akses jalan yang tidak bisa untuk dilewati kendaraan ya, dengan fasilitas keadaan yang sederhana. Nah, sebaliknya kalau daerah perkotaan atau daerah-daerah maju dengan fasilitas kesehatan yang sudah berkualitas, dengan tempat yang nyaman, fasilitas dokter mungkin yang para dokter ahli yang sudah punya jam terbang yang tinggi dalam profesinya. Nah, untuk menyikapi ketimpangan sosial yang terjadi daerah tertinggal dengan daerah yang sudah maju, ya otomatis harus ada perbaikan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Nah, mungkin salah satu yang bisa kita lihat sekarang ya, dulu di pustu atau puskesmas yang mungkin di situ hanya ada mantri atau perawat, tapi sekarang seiring dengan perubahan waktu dan perubahan kemajuan zaman, sekarang di puskesmas itu sudah ada dokter yang ditempatkan. Di daerah-daerah terpencil itu sudah ada dokter umum yang ditempatkan untuk membantu perbaikan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Oke. Nah, anak-anakku masih berbicara tentang meningkatkan fasilitas kesehatan. Nah, kita lihat di sini bagaimana canggihnya fasilitas kesehatan yang ada di daerah perkotaan atau daerah-daerah yang sudah maju. Nah, ini yang harus kita sikapi dan harus kita lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial, yaitu peningkatan kualitas tenaga medis, yaitu profesi kedokteran itu harus terus berbenah diri dan meningkatkan kualitasnya. Karena sekarang sudah banyak sekali penyakit-penyakit baru yang ditemukan dan ini menjadi tantangan buat para medis atau tenaga medis untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusianya. Oke.
Nah, sekarang masih dalam peningkatan fasilitas kesehatan. Anak-anakku bisa melihat gambar, biasanya ada yang masih ingat waktu kecil datang ke posyandu atau pelayanan kesehatan lainnya. Di sini ketika berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan, ya, peningkatan gizi melalui pemberdayaan. Nah, dalam posyandu itu biasanya kita mendapatkan informasi tentang bagaimana pelayanan gizi kepada anak balita atau pengobatan terhadap orang tua. Ya, di sini pemberdayaan posyandu dan kegiatan PKK ya. Jadi posyandu itu diberdayakan supaya dia bisa mempunyai daya guna manfaat, ya, kekuatan untuk memperbaiki gizi masyarakat atau memperbaiki informasi-informasi tentang kesehatan yang ada di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kalau pelaksanaan imunisasi bertujuan melindungi tiap anak dari penyakit umum. Nah, masih ingat kan anak-anakku semua waktu masih dalam umur balita ya, bawah 5 tahun anak-anakku diberikan imunisasi ya untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang mungkin bisa terjadi ke depannya ya. Itu. Oke? Anak-anakku, anak-anak hebat, anak-anak smart. Sekarang kita lanjut. Masih berbicara tentang peningkatan kualitas penduduk dalam bidang kesehatan. Nah, kalau berbicara tentang peningkatan fasilitas kesehatan, saya kira hal ini sangat penting ya, karena kalau orang tidak hidup sehat atau tidak dalam kondisi sehat, dia tidak bisa melakukan aktivitas hidupnya. Ya, dan ketika orang tidak bisa melakukan aktivitas hidupnya, maka semua akses kehidupannya tidak bisa dia capai dengan baik. Nah, jadi salah satu untuk peningkatan kualitas fasilitas kesehatan yaitu penyediaan pelayanan kesehatan gratis dalam bentuk Askeskin. Mungkin orang berpikir, bagaimana dengan orang di bawah atau lower class yang tidak mampu untuk membayar fasilitas atau dokter atau fasilitas kesehatan yang mungkin biayanya sangat tinggi. Nah, di sini pemerintah menyediakan asuransi kesehatan masyarakat, ya, masyarakat miskin dan kartu sehat yang dapat digunakan untuk memperoleh layanan kesehatan secara murah, bahkan digratiskan, ya. Nah, selanjutnya melakukan penyuluhan tentang arti pentingnya kebersihan dan pola hidup sehat. Kalau berbicara tentang kesehatan, otomatis kita harus merubah pola hidup. Karena berawal dari pola hidup yang sehat, maka akan menyebabkan, berawal dari pola hidup yang sehat, maka akan membuat kita sehat jiwa dan raga. Oke, anak-anakku, anak-anak hebat, anak-anak smart. Nah, selanjutnya, yang ketiga yaitu melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat. Nah, kalau berbicara tentang pemberdayaan atau daya, bisa berarti kekuatan atau daya guna, ya, membuat masyarakat ini punya kekuatan untuk meningkatkan sumber-sumber daya yang ada dalam kelompok atau dirinya dalam masyarakat. Nah, berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, ada dua hal di sini mungkin yang ingin Ibu jelaskan, yaitu pemberdayaan bidang ekonomi dan pemberdayaan bidang pertanian. Salah satu usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi dan memberdayakan dalam bidang pertanian yaitu memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat. Nah, mungkin anak-anakku biasa melihat kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok nelayan yang berkumpul, yang diberikan pengarahan, ya, yang diberikan penyuluhan, bagaimana memberdayakan dirinya supaya produksi pertaniannya atau bagaimana nelayan itu bisa produksi ikan yang lebih banyak atau produksi pertanian yang meningkat supaya taraf hidup ekonominya juga bisa meningkat. Ketika taraf hidup ekonomi masyarakat meningkat, otomatis akan memperkecil kesenjangan yang ada dalam masyarakat. Nah, itu adalah salah satu upaya mengatasi ketimpangan sosial dalam pemberdayaan kelompok masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari Ibu akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ya, yang tadi Ibu jelaskan yaitu pemberdayaan bidang ekonomi. Nah, mungkin contoh real dalam masyarakat kalau berbicara tentang pemberdayaan bidang ekonomi yaitu pelatihan UMKM.
UMKM di sini adalah usaha mikro, kecil, menengah. Mungkin masyarakat yang berangkat berwirausaha dengan modal yang kecil, yang meminjam modal yang kecil dari pemerintah. Tapi dari hal-hal kecil, ketika kita mempunyai jiwa wirausaha yang bagus, ya, dengan pemikiran yang bagus, dengan sumber daya yang bagus, maka wirausaha itu bisa berkembang dengan baik. Nah, untuk mendukung wirausaha itu bisa berkembang dengan baik, maka diadakanlah pelatihan-pelatihan supaya bisa mengarahkan para entrepreneur muda ini untuk melakukan usahanya dengan baik. Itu salah satu usaha pemerintah ya. Jadi biasa kita lihat di sektor-sektor ekonomi ya, atau di masyarakat dalam suatu kelompok masyarakat selalu mengadakan pertemuan atau selalu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan sumber daya dirinya. Nah, yang biasa juga kita lakukan yaitu pelatihan BUMDes ya. Mungkin anak-anakku bisa lihat BUM itu adalah kepanjangan dari badan usaha milik ya. Desnya itu desa. Jadi BUMDes itu adalah badan usaha milik desa. Artinya usaha-usaha wirausaha ini dikelola oleh desa-desa ya, pedesaan, di mana salah satu tujuan untuk memasarkan hasil-hasil yang ada di desa tersebut supaya taraf ekonomi masyarakat bisa meningkat. Oke. Nah, selanjutnya nah, masih dalam bidang pertanian ya. Oke. Kalau berbicara tentang pemberdayaan bidang pertanian, ya, kita lihat ada kelompok-kelompok tani dalam masyarakat. Dan jadi dalam satu desa itu untuk memberdayakan kelompok masyarakat dibuatlah beberapa kelompok-kelompok tani. Nah, kelompok-kelompok tani ini akan diberikan penyuluhan, akan dimintai kira-kira apa saja kendala yang biasa terjadi untuk memproduksi atau bagaimana supaya produksinya nanti bisa meningkat dengan baik. Karena ketika produksi ada peningkatan hasil panen, otomatis itu akan berpengaruh terhadap taraf kehidupan masyarakatnya. Nah, itulah yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengangkat penyuluh-penyuluh pertanian yang ditempatkan di desa-desa supaya bisa membantu petani untuk mengatasi masalah-masalah pertanian yang ada di daerah pedesaan. Nah, otomatis ketika masalah-masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, akan meningkatkan hasil pertanian itu sendiri. Dan ketika peningkatan hasil panen atau pertanian terjadi, otomatis akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Jadi begitu siklusnya ya. Kalau taraf kehidupan masyarakat meningkat, otomatis kesenjangan dalam masyarakat itu bisa diminimalkan. Nah, itulah upaya mengatasi ketimpangan sosial dalam peningkatan kualitas penduduk ya, dalam pemberdayaan kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial masyarakat ya, yaitu mobilitas geografis. Nah, sebelumnya Ibu sudah jelaskan sebelumnya ya, kalau orang berbicara tentang mobilitas dalam ilmu sosiologi berarti perpindahan penduduk. Kalau geografis berarti daerah, berbicara tentang daerah. Jadi mobilitas geografis otomatis berbicara perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain atau dari satu daerah ke daerah lainnya. Nah, di sini pemerintah mengadakan program tersebut dengan tujuan supaya penduduk bisa tersebar dengan baik atau terjadi pemerataan jumlah penduduk di suatu daerah. Contohnya mungkin ya, di daerah Jawa yang penduduknya padat, diadakan transmigrasi ke daerah Sumatera atau ke daerah Kalimantan yang penduduknya mungkin masih jarang atau masih kurang. Ya, tetapi ketika ada umpamanya perpindahan penduduk untuk membuka lahan atau wilayah tertentu dalam suatu daerah, harus diimbangi atau diikuti dengan pembangunan sarana dan infrastruktur. Ya, itu juga yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya orang yang mengadakan perpindahan penduduk atau biasa dikenal dengan istilah transmigrasi itu bisa betah di daerah tersebut karena fasilitasnya sudah tersedia.
Nah, ini menjadi tantangan buat pemerintah ketika melakukan program transmigrasi. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa upaya mobilitas yang biasanya dilakukan oleh pemerintah adalah transmigrasi. Ayo, apa pengertian dari transmigrasi? Saya yakin anak-anakku sudah paham. Ini pelajaran anak-anakku waktu masih SD. Oke? Itulah yang bisa dilakukan dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial secara mobilitas geografis. Nah, di sini salah satu juga upaya mengatasi ketimpangan sosial itu menciptakan peluang kerja. Nah, kita melihat sekarang, waktu demi waktu, pekerjaan itu sangat susah dicari. Sebenarnya bukan masalah sangat susah dalam mencari peluang kerja, tetapi memang sumber daya manusia menjadi tantangan ke depan anak-anakku semua. Jadi ketika anak-anakku mungkin susah mendapatkan peluang kerja, anak-anakku harus berpikir untuk menciptakan sendiri peluang kerja di dirinya dan bisa membantu orang lain untuk mempekerjakan orang lain. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Makanya sekarang di SMA, di sekolah menengah atas, ya, sudah ada pelajaran tentang kewirausahaan dan prakarya. Nah, di sini anak-anakku ditantang jiwa entrepreneurnya, jiwa wirausahanya supaya ke depannya nanti tidak hanya menjadi pekerja, tetapi bisa mempekerjakan orang. Nah, di sini pemerintah mengeluarkan regulasi tentang ketenaga kerjaan. Jadi sekarang banyak aturan-aturan pemerintah tentang ketenaga kerjaan. Umpamanya berbicara tentang upah minimum kerja, bagaimana kontrak kerja, ya. Nah, di sini juga berbicara tentang mendorong investor untuk menanamkan investasi atau modal di berbagai bidang sehingga terbuka peluang kerja. Nah, di sini untuk memulai usaha pasti orang butuh yang namanya modal. Nah, di sini pemerintah sudah menyediakan investor-investor untuk menanamkan investasi sehingga untuk terciptanya peluang kerja itu lebih besar. Nah, selanjutnya mempermudah izin usaha dan bantuan permodalan pelaku usaha mikro dan UMKM. Jadi ini juga salah satu kebijakan pemerintah yang harus selalu diperhatikan, bahwa pemerintah harus mempermudah izin usaha. Karena biasanya tanpa izin usaha akan sangat susah untuk menembus pasar-pasar brand lokal maupun internasional. Ya, harus ada izin usaha dari pemerintah. Oke, anak-anak hebat, anak-anak smart. Nah, selain yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, kita berbicara tentang meningkatkan etos kerja sekarang. Kalau berbicara tentang etos kerja, ini adalah perilaku positif, ya, perilaku disiplin, manajemen diri yang baik, manajemen kerja yang baik, itu semua adalah perilaku positif yang lahir sebagai fundamental dan komitmen total pada sehimpun paradigma kerja yang integral. Jadi etos kerja itu untuk mengintegrasikan paradigma kerja dalam sebuah komunitas kerja. Nah, yang pertama di sini yang kita bisa lakukan adalah mengubah cara pikir atau cara pandang kita tentang pekerjaan. Bagaimana kita berpikir bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu hal yang kita butuhkan dan membuat kita nyaman, sehingga etos kerja yang muncul dari dalam diri kita bisa menghasilkan produktivitas yang baik dalam dunia kerja. Nah, selanjutnya menjadi tenaga pendidik secara sukarela untuk orang-orang yang membutuhkan, ya. Nah, di sini juga ketika kita berbicara tentang dunia pendidikan pasti berhubungan dengan tenaga pendidik. Mendidik itu harus dalam hati, mendidik harus dengan keikhlasan, ya. Bukan semata-mata tentang uang, bukan semata-mata tentang kekayaan, ya. Orang selalu bilang begini, bahwa bekerjalah meskipun pekerjaan itu tidak bisa membuatmu kaya raya, tetapi minimal pekerjaan itu bisa membuatmu hidup dengan nyaman dan membiayai hidupmu secara mapan. Oke? Nah, selanjutnya melakukan riset untuk ikut membantu program pemerintah. Nah, di sini juga etos kerja, ya. Ketika kita meneliti melakukan riset, ini juga bisa membantu pemerintah bahwa ternyata ketika kita berbicara tentang etos kerja, tentang integrasi dalam sebuah kelompok kerja, sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan untuk peningkatan kinerja dalam masyarakat. Nah, ini salah satu tujuan kenapa harus dilakukan riset untuk ikut membantu program pemerintah, dan ini juga menjadi upaya dalam mengatasi ketimpangan sosial.
Oke, anak-anak hebat, anak-anak smart. Nah, selanjutnya, ini juga yang perlu kita pahami bahwa salah satu upaya mengatasi ketimpangan sosial yaitu pembatasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Biasa singkat dengan KKN. Bicara korupsi ya, korupsi di negara kita sudah sekali kasus-kasus korupsi jadi miliaran rupiah ya, bahkan mungkin sudah berjumlah duit rakyat yang telah dikorupsi oleh orang-orang yang berkerah putih. Nah, di sini meminimalkan korupsi dan memberantas korupsi dengan meningkatkan sistem peradilan di Indonesia dan melakukan pengawasan ketat dari mafia peradilan. Otomatis kalau berbicara korupsi, supaya ada efek jerah untuk orang yang melakukan korupsi, pengadilan harus memberikan konsekuensi yang berat supaya dia tidak melakukan lagi, atau orang yang di belakangnya tidak ikut untuk melakukan korupsi. Nah, di sini juga diperlukan efektivitas badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah itu KPK untuk mengaktivitaskan dirinya bisa memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, selain sistem peradilan di Indonesia. Nah, di sini masyarakat Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan peradilan. Nah, ketika tidak terjadi ketimpangan lagi dalam dunia peradilan, dalam dunia hukum, ya, dan efektivitas badan-badan untuk mengatasi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi, otomatis ketimpangan itu tidak akan terjadi. Ya, jadi untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam masyarakat, terutama dalam KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya, dimulai dari kesadaran masyarakat, dari diri sendiri, kesadaran anak-anakku, kesadaran masyarakat untuk menghindari hal-hal yang bersifat KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kedua, lembaga peradilan harus meningkatkan sistem peradilannya supaya terjadi efek jerah, supaya tidak ada orang lagi yang mau melakukan korupsi. Ya, selain itu, bagaimana KPK atau badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengaktivitaskan lembaganya untuk memberantas korupsi. Nah, ini yang harus dilakukan dalam mengatasi ketimpangan sosial. Nah, sebelum kita kerja soal, mari kita interaktif dulu ya dengan anak-anakku. Raise to hand kalau ada yang mau bertanya. Begini, ketika kita berbicara budaya yang menjadi pembiasaan, umpamanya karena rasa malas, karena rasa bermasa bodoh dengan diri sendiri, faktor budaya mungkin ya. Nah, itu yang harus dilawan ya, untuk mengatasi ketimpangan, karena mulai dari kebiasaan atau pembiasaan rasa malas yang mungkin yang salah satu dampak negatif yang pernah Ibu jelaskan sebelumnya itu adanya melemahnya jiwa wirausaha. Ya, ketika ada rasa malas, rasa takut untuk memulai sesuatu, budaya-budaya ini ada dalam diri atau dalam masyarakat yang biasanya menyebabkan manusia tidak bisa mengembangkan diri dengan baik. Nah, kalau sumber daya manusia tidak bisa berkembang dengan baik, otomatis akan terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Nah, kalau terjadi ketimpangan, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin tidak berdaya. Nah, itulah yang harus jadi. Kalau ada budaya masyarakat yang tidak mendukung dalam proses peningkatan sumber daya manusia dan dalam mengelola sumber daya alam, harus kita hilangkan. Minimal dari diri sendiri. Oke? Oke, anak-anakku, mudah-mudahan ya sudah puas dengan jawaban. Oke, yang lain raise to hand kalau masih ada yang mau bertanya. Makasih pertanyaannya, anak-anak hebat dari Pindrang. Halo, salam kenal dari saya, Bu Satriani. Oke, nah, pertanyaan yang bagus sekali. Dari beberapa hal tadi yang saya utarakan tentang upaya melakukan ketimpangan sosial, supaya tidak terjadi ketimpangan sosial, yang mana dia lebih efektif? Kalau berbicara tentang efektif, berbicara ketimpangan sosial, sebenarnya orang berbicara biasanya awalnya dari ketimpangan ekonomi. Dari ketimpangan ekonomi, akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa mengakses hidupnya dengan baik. Nah, yang paling perlu di sini bagaimana menyediakan sumber daya kita. Nah, yang pertama tadi yaitu peningkatan kualitas penduduk. Ya, tapi meskipun peningkatan kualitas penduduk, tapi kalau tidak dibarengi dengan peningkatan sumber daya alam atau sarana prasarana, saya kira
tidak bisa juga. Jadi kalau berbicara tentang efektivitas di sini saling mendukung. Ya, bagaimana terjadinya keseimbangan peningkatan sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya alam ini mendukung sumber daya manusia supaya bisa meningkatkan taraf hidupnya. Itu mungkin jawaban Ibu. Oke? Makasih pertanyaannya, mudah-mudahan jawabannya bisa membantu untuk memahami pelajarannya. Oke? Masih ada yang mau bertanya? Masih bisa satu sekolah lagi, raise to hand. Apa yang menyebabkan ketimpangan antara daerah perkotaan dengan pedesaan, begitu mungkin ya pertanyaannya. Oke, sebelumnya Ibu sudah jelaskan tentang faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial ya. Tetapi yang secara umum terjadi ketimpangan karena yang paling sering kita lihat ketika ada wilayah yang tidak berkembang atau wilayah pedesaan, mungkin akses sarana transportasi dan sarana informasi yang kurang ke sana. Untuk mengakses itu mungkin sulit, jalan kah atau mungkin sarana internet yang susah masuk di sana, sehingga akses itu yang bisa mungkin membuat sumber daya manusianya berkembang dan sumber daya alamnya bisa maju, akhirnya tidak terjadi. Inilah yang biasa menjadi faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya ketimpangan antara wilayah desa dan kota. Nah, disinilah menyebabkan sehingga sumber daya manusia di wilayah tersebut tidak bisa juga berkembang dengan baik karena akses informasi maupun akses transportasi ke wilayah tersebut tidak berjalan dengan baik. Oke. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami dari selayar ya. Oke. Ibu akhiri pertemuan kali ini dalam mata pelajaran sosial. Mudah-mudahan pelajaran Ibu ada manfaatnya untuk anak-anakku sekalian. Ya, sampai ketemu di pelajaran sosiologi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.